Masalah dalam penelitian kualitatif, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama, judulnya diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah, seperti telah dikemukakan bahwa masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Misalnya, ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan data kualitas SDM tersebut melalui Human Development Index. Misalnya, masalah kemiskinan perlu ditunjukkan data tentang jumlah penduduk yang miskin. Masalah korupsi perlu ditunjukkan jumlah koruptor, dan sebagainya. Kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian menurut Bungin 2003-41, fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian, serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kualitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik, menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisah, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Spladley dalam Sanapiah Fasial 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informal. 2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain. 3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. C. Bentuk rumusan masalah. Ada beberapa para ahli mendefinisikan tentang perumusan masalah, di antaranya menurut Paryatawesra bahwa suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Kemudian menurut Sutrisno Hadi, masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Menurut Creswell, sebuah permasalahan pendidikan, kontroversi atau perhatian yang menjadi pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sebuah studi disebut sebagai perumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
Pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Berikut ini contoh rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting tertentu? Yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Apakah peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa lain dalam situasi sosial yang sama atau situasi sosial lain? Yang ketiga, rumusan masalah komparatif. Apakah peristiwa itu sama atau berbeda dengan peristiwa lain? Judul penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pemegang peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknis analisis data, serta kesimpulan. Kemudian di sini ada beberapa contoh penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu model belajar anak yang berprestasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem pengawasan efektif. Kemudian yang ketiga, menelusuri pola supply dan demand narkoba. Yang keempat, profil guru yang efektif mendidik anak. Poin yang terakhir yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kualitatif itu bersifat penguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Selanjutnya, penelitian kualitatif ini harus mampu melaksanakan teori yang dimiliki dan tidak digunakan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucap, dipaksakan, dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat spesifik emik. Artinya, memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Cukup sekian yang kami sampaikan dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.